Praktikum IPA di SD oleh kelompok 1 dengan judul jenis dan bentuk gelombang, getaran bando sederhana, dan kepekaan indera pendengaran dengan tutor Bapak Egi Firmansyah SPD MSI Universitas Terbuka Bandung, Prodi PGSD. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Ponti Nursari, Rahmawati Salihah, Sintianti, Rini Rahmawati Zahwa, dan Rindin Hanafiah. 2008, gelombang adalah getaran yang merambat dalam suatu medium. Dalam peristiwa perambatan gelombang yang merambat hanyalah getarannya atau usikannya, sedang mediumnya atau zat perantaranya tetap. Jenis-jenis gelombang. Yang pertama, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang merambat melalui medium seperti udara, air, atau benda padat. Tanpa medium, gelombang ini tidak dapat bergerak. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang ini adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium dan bisa bergerak di ruang hampa, misalnya cahaya dan gelombang radio. Yang ketiga, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat, seperti gelombang pada tali atau permukaan air. Yang keempat, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambat, contohnya gelombang bunyi di udara. Yang terakhir, gelombang permukaan, yaitu gelombang yang merupakan gabungan getaran transversal dan longitudinal, biasanya terjadi di permukaan air. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama, selingki, dan yang kedua, karet gelang. Percobaan pertama yaitu jenis-jenis gelombang. Selamat menyaksikan. Pada praktikum ini kita menggunakan selingki dan karet gelang untuk melihat perbedaan gelombang transversal dan longitudinal. Pertama, selingki digerakkan ke atas dan ke bawah. Gerakan ini membentuk gelombang transversal, yaitu gelombang dengan arah getar dan tegak lurus terhadap arah rambat. Kemudian selingki digerakkan maju dan mundur, terlihat rapatan dan regangan yang merambat. Ini menunjukkan gelombang longitudinal di mana arah getarnya sejajar dengan arah rambat. Percobaan dengan karet gelang juga memperlihatkan rapatan dan regangan yang sama, sehingga memperkuat contoh gelombang longitudinal. Melalui percobaan sederhana ini, kita dapat memahami bahwa gelombang transversal bergerak naik turun, sedangkan gelombang longitudinal membentuk rapatan dan regangan. Hasil pengamatan dari percobaan ini, yang pertama, selingki direntangkan di lantai licin dan diusik dengan gerakan cepat ke kiri dan ke kanan, sehingga timbul gelombang. Gelombang terjadi karena benda menerima energi dari usikan. Yang kedua, dari percobaan terlihat bahwa arah usikan tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Ini menunjukkan gelombang yang terbentuk adalah gelombang transversal. Yang ketiga, ketika selingki diberi karet gelang di tengah dan diusik berulang, karet gelang ikut bergerak. Ini menandakan bahwa energi merambat melalui selingki dan menyebabkan karet gelang berpindah. Dan yang terakhir, selingki diusik maju dan mundur ke depan dan ke belakang. Arah usikan sejajar dengan arah rambatan gelombang. Jenis gelombang ini adalah gelombang longitudinal. Berdasarkan pembahasan pada video sebelumnya, dapat dipastikan bahwa berdasarkan arah rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Hal yang membentuk suatu lembah dan bukit yang bergerak secara tegak lurus dengan arah rambatannya. Sedangkan gelombang longitudinal menghasilkan suatu rapatan dan renggangan yang bergerak searah atau sejajar dengan arah renggangan. Kedua yaitu resonansi pada bandul sederhana. Tujuan percobaan kali ini, yang pertama, mengamati resonansi pada ayunan bandul. Yang kedua, menjelaskan syarat terjadinya resonansi. Alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama mainan bola kecil, dua benang kasur, yang ketiga tiang penyangga, dan yang keempat stopwatch. Selamat menyaksikan percobaan dari kami. Pada percobaan ini digunakan 5 bandul yang digantung dengan panjang tali yang berbeda. Karena panjangnya tidak sama, setiap bandul memiliki periode dan frekuensi ayunan yang berbeda pula. Ketika satu bandul kita ayunkan sebagai pemicu, getaran yang merambat melalui penopang dan mempengaruhi bandul lainnya. Namun karena panjang talinya berbeda, setiap bandul memberikan reaksi yang tidak sama. Ada yang bergerak sedikit, ada yang hanya bergetar lemah. Dan tidak satu pun yang berayun besar mengikuti bandul sumber. Ini terjadi karena tidak ada bandul lain yang memiliki frekuensi sama. Percobaan ini menunjukkan bahwa resonansi hanya terjadi bila ada dua bandul dengan panjang dan frekuensi ayunan yang identik. Jika panjang talinya berbeda, bandul hanya bergerak kecil sebagai respon terhadap getaran. Berikut ini adalah hasil pengamatan percobaan dari kami. Yang pertama, tabel panjang tali tetap, dan yang kedua, tabel massa beban tetap. Kesimpulan pada percobaan kali ini adalah massa beban tidak mempengaruhi periode atau frekuensi ayunan bandul sederhana. Panjang tali berpengaruh langsung terhadap periode ayunan. Semakin panjang tali, semakin besar periode. Hasil percobaan sesuai dengan teori gerak harmonik sederhana atau hukum fakta yang berlaku untuk percobaan yang terakhir, yaitu percobaan kepekaan indera pendengaran manusia. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui kepekaan indera pendengaran seseorang. Alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama penutup mata atau sleep mask, yang kedua sendok 2 buah, yang ketiga headset atau handsfree. Selamat menyaksikan. Pada percobaan ini, satu peserta menutup mata menggunakan sleep mask. 4 teman lainnya berdiri pada jarak yang berbeda dan masing-masing memukul 2 sendok untuk menghasilkan bunyi. Peserta yang tidak dapat melihat diminta mendengarkan suara ketukan lalu menebak dari arah mana suara tersebut datang. Selanjutnya, telinga kiri dan kanan peserta disumbat menggunakan headset secara bergantian untuk mengetahui perubahan kepekaan pendengaran.
Semua hasil percobaan dicatat untuk melihat telinga mana yang lebih sensitif dan bagaimana jarak mempengaruhi kemampuan mendengar. Berikut ini adalah hasil pengamatan percobaan yang kami buat. Kesimpulan percobaan terakhir dari kami yaitu telinga manusia mampu mendengar bunyi dengan baik pada jarak dekat 1-3 meter. Namun kepekaan menurun pada jarak lebih jauh 6-9 meter. Kedua telinga bekerja sama untuk mengenali arah dan intensitas bunyi. Jika salah satu telinga ditutup, kemampuan memperkirakan arah bunyi berkurang. Pendengaran stereo atau dua telinga lebih akurat dibandingkan pendengaran satu telinga. Sampai jumpa lagi di percobaan kami selanjutnya. Sayonara.